Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Kediri terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bergantinya izin mendirikan bangunan atau IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Salah satunya adalah mengadakan sosialisasi di Car Free Day Jalan Doho setiap hari Minggu pagi. Seperti Minggu pagi tanggal 27 Agustus 2023 kemarin, Dinas PUPR Kota Kediri mendirikan booth di depan dealer Aris Motor. Berbagai pelayanan dari masing-masing bidang disediakan di booth tersebut. Di antaranya adalah pelayanan pengurusan surat persetujuan bangunan gedung atau PBG. Mereka mensosialisasikan dengan cara membagikan brosur ke masyarakat yang sedang berkunjung ke CFD. Untuk diketahui, persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya atau PBB adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Syarat untuk mengurus PBG sendiri terdiri dari berbagai macam, diantaranya data tanah dan data umum seperti batas tanah, info tentang hasil penyelidikan tanah, KTP, KITAS, KRK, KKP Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung jika pemilik tanah bukan pemilik bangunan. Fungsi PBG adalah untuk menghindari kesalahan pada waktu proses pembangunan akibat melewati atau melebihi batas tanah atau batas sempadan. Untuk menjaga atau menghindari kegagalan teknis pembangunan sebagai kepastian hukum untuk pendirian bangunan, sebagai syarat mengajukan KPR untuk pembelian rumah, sebagai kelengkapan administrasi untuk mengajukan pinjaman di bank, serta ikut menunjang suksesnya pembangunan melalui sektor retribusi pajak. Sementara untuk bangunan yang wajib PBG adalah bangunan gedung. Prasarana bangunan gedung yang menunjang pembangunan gedung meliputi pembatas, penahan, pengaman, penanda masuk lokasi, perkerasa, penghubung, kolam, septic tank, menara, menara air, monumen, instalasi atau gardu listrik, reklame, pondasi mesin, menara TV, antena radio, antena telekomunikasi, tangka tanam bahan bakar, drainase, dan silo.
Khairul Anwar, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Kediri mengatakan, di stand booth Car Free Day Jalan Doho ini, pihaknya langsung bisa memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat terkait proses mendirikan bangunan. Di sini, masyarakat juga bisa mendapat penjelasan langsung dari tim Dinas PUPR sesuai bidangnya masing-masing. Menurut Khairul, pelayanan PBG pihaknya menggunakan sistem yang sudah disiapkan Kementerian PUPR Pusat yang bisa diakses dari mana saja di Indonesia. Selain pelayanan PBG, di Car Free Day, Dinas PUPR juga memberikan pelayanan Surat Keterangan Rencana Kota atau KRK. Di sini, masyarakat diberikan edukasi terkait lokasi bangunan yang boleh didirikan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya. Kegiatan kita pada Car Free Day ini adalah sosialisasi izin mendirikan bangunan yang sekarang sudah berubah namanya menjadi persetujuan bangunan gedung. Sehingga masyarakat perlu diinformasikan terkait dengan apa itu PBG, apakah persyaratannya apa saja, bagaimana cara mengurus PBG, dan apa manfaatnya PBG itu yang harus kita sosialisasikan. Ini karena aturan yang kita gunakan sudah berubah, tidak ada perubahan peraturan, yaitu Permen PUPR nomor 16 ya, tahun 2021. Pelayanan yang diberikan Pak kepada masyarakat di Car Free Day ini apa? Langsung bisa mengurus atau seperti apa? Ya, kita bisa langsung membantu masyarakat untuk proses pengurusan PBG maupun KRK ya, keterangan rencana kota. Kita berikan informasi semua hal terkait pelayanan ini, bagaimana masyarakat bisa terlayani, kalau bisa diselesaikan pada hari ini juga, kenapa tidak? Jadi lebih cepat lebih baik kita bisa membantu ke masyarakat. Kalau terkait prosesnya dari sebelumnya IMB ke PBG ini prosesnya seperti apa sih Pak? Yang harus diketahui masyarakat. Ya. Jadi untuk pelayanan PBG ini kita menggunakan sistem yang sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR, dalam hal ini sistem manajemen bangunan gedung, di mana aplikasi SIM-BG ini untuk seluruh Indonesia ini sama. Jadi bisa diakses dari mana saja untuk proses registernya. Ya. Kemudian terkait dengan persyaratan itu juga semua sudah ada di situ. Bagaimana masyarakat nanti bisa memenuhi semua item itu. Bila mana masih dibutuhkan ada konsultasi, maka di situ juga disediakan jadwal konsultasi ke tim Dinas PUPR. Kegiatan ini rutin diadakan setiap Car Free Day atau seperti apa? Kita berupaya setiap Car Free Day, ya setiap minggu kita upayakan untuk ada, karena memang untuk menginformasikan apa itu PBG dan juga KRK ini butuh waktu, tidak dalam 1 tahun selesai, namun kita berproses. Dan nanti sekiranya dalam 3-5 tahun kita rasa cukup, maka bentuk sosialisasinya sudah kita lakukan penyesuaian lagi, tidak sebagaimana yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Kalau secara umum Pak, dari Dinas PU sendiri selain PBG, pelayanan apa yang diberikan di Car Free Day? Ya. Dari bidang tata ruang itu ada pelayanan namanya Surat Keterangan Rencana Kota. Jadi menginformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat dalam menginvestasikan atau menggunakan
akan membangun itu dipastikan peruntukan ruangnya harus sudah sesuai. Tidak bisa kita mendirikan bangunan perumahan di lahan pertanian atau untuk mendirikan fasilitas perdagangan, misalnya toko itu di lahan pertanian, atau misalnya mendirikan bangunan pabrik atau industri di lahan pemukiman, itu tidak boleh. Jadi kita dalam hal ini memberikan penyuluhan, konsultasi kepada masyarakat, memastikan bahwa investasinya itu berada pada ruangan yang tepat, pola ruangnya sudah tepat sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Tadi ada beberapa masyarakat yang mampir ke tempat PUPR ini, Pak. Tadi apa, Pak, yang ditanyakan masyarakat tadi, Pak? Ada rencana pembangunan investasi. Dia tadi menanyakan berapa GSB yang harus saya rencanakan. Nah, dalam hal ini kita tadi arahkan supaya mengajukan keterangan rencana kota, sehingga nanti dari keterangan rencana kota itu akan muncul informasi terkait berapa itu garis sepadan bangunannya, kemudian koefisien dasar hijaunya berapa, kemudian koefisien dasar bangunannya berapa ketinggian bangunan. Nah, arahan semacam itu ada di dokumen rencana detail tata ruang Kota Kediri. Seperti itu. Sehingga nanti kita memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, dan ketika dia melaksanakan pembangunan dipastikan bangunannya tidak menyalahi regulasi daripada ketentuan yang ada. Disinggung tentang akan adanya bandara di Kabupaten Kediri, menurut Khairul, Dinas PUPR saat ini mulai banyak menerima pengajuan pemohon yang akan berinvestasi di Kota Kediri, baik di sektor perekonomian maupun lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi, terus berbenah di bidang pembangunan. Khairul juga menyampaikan ke depan akan banyak bangunan berlantai banyak di Kota Kediri. Nah, kita melihat dari sisi perizinan yang sudah bisa diterbitkan secara otomatis melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan Gistaru, itu kita mendapatkan perizinan hampir 300. Artinya proses terbitnya KKPR dari sistem OSS itu bisa cepat ketika persyaratan sudah lengkap. Hanya hitungan 1 jam pun sudah bisa terbit ketika persyaratannya sudah bisa dipenuhi. Sehingga itu mempercepat proses dan misi Pak Jokowi untuk memudahkan perizinan untuk berinvestasi, seperti itu. Dan tentunya dari terbitnya KKPR, dalam hal ini untuk Kota Kediri yang sudah punya RDTR yang terintegrasi dengan OSS, itu namanya konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau disingkat K3PR. Nah, jadi kita bersyukur dengan adanya terbitnya perizinan secara otomatis melalui sistem WSRBA ini kondisi investasi di Kota Kediri sangat banyak, dan itu tentunya kondusif untuk dilakukannya investasi. Pengembangan di dunia pendidikan ke depan sangat luar biasa, baik itu dari kampus perguruan tinggi seperti IIK, kemudian Universitas Brawijaya, UMP, kemudian juga UNIK, Tribakti, dan IAIN, itu semuanya juga bersiap untuk berbenah untuk pengembangan kampusnya. Dalam hal ini akan bermunculan bangunan lantai banyak di Kota Kediri. Di sektor perekonomian, Pak, mungkin ada pusat perbelanjaan atau hiburan atau apa? Nah, kalau untuk semacam itu ada di kawasan namanya Central Business District atau CBD Kota Kediri. Ya, pada kawasan yang dibatasi ruas-ruas jalan, mulai Jalan Imam Bonjol, kemudian Jalan Pemuda, kemudian jalan yang dekatnya RWS itu, ya Jalan Kili Suci. Kemudian dari persimpangan Baruna itu ke barat, Jalan ke arah alun-alun itu ya? Ya, ke arah alun-alun, kemudian Panglima Sudirman, ke arah Sububur, kemudian ke Jalan Yosudarso, Kelenteng, daerah Kelenteng, kembali ke Jalan Imam Bonjol tadi. Nah, itu kawasan di tengah itu merupakan CBD Kota Kediri, di mana itu didirikan untuk pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat bisnis maupun hiburan,
hotel itu sangat memungkinkan, dan di sini saat ini bisa didirikan bangunan sampai dengan 14 lantai. Itu yang sudah ada semacam Hotel Surya. Kemudian juga ada bank Mandiri ya yang akan beroperasi. Seperti itu, Pak. Kalau pengajuannya sudah ada pengajuan yang akan mendirikan, Pak, sektor perekonomian atau hiburan di daerah CBD tadi yang akan datang mungkin. Ya, untuk pengajuan sampai dengan perizinan yang sudah keluar memang masih dalam proses ya. Namun sudah kelihatan beberapa investasi seperti itu masih dalam proses ya, belum sampai keluar. Beberapa yang sudah mengajukan juga banyak melirik di luar kawasan CBD. Jadi pergerakan daripada investasi di Kota Kediri ini juga sangat dinamis, artinya banyak investor yang juga melirik di kawasan di luar CBD yang sudah ada di Kota Kediri, sehingga ini agak perlu ada penyesuaian ya, karena peraturan yang sudah ditetapkan ini antara kawasan CBD dan di luar CBD ada sedikit perbedaan dalam hal jumlah ketinggian lantai bangunannya, sehingga ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh investor. Kalau di daerah pinggiran Kota Kediri mungkin, Pak, yang di dekat bandara misalkan di Kelurahan Merican mungkin ada rencana bangunan atau tidak, Pak, di sana? Ya, kita sudah mempersiapkan dengan regulasi yang nantinya bisa mengakomodir kepentingan investasi yang ada di daerah yang berdekatan dengan kawasan bandara, sebagaimana misalnya kawasan Merican, Dermo, itu sudah kita siapkan untuk regulasi penataan bangunan dan lingkungannya. Kalau untuk intensitas pemanfaatan ruang, kita mendasarkan regulasi pada rencana detail tata ruang Kota Kediri. Nah, seperti itu. Jadi arahannya sudah ada. Diharapkan dengan gencarnya sosialisasi yang terus dilakukan Dinas PUPR Kota Kediri, masyarakat bisa semakin paham tentang pengurusan surat PPG. Tim Liputan, Toho TV.